Gibran ini dikuasain oleh orang-orang nggak keruan. Karena Jokowi aja sudah seperti itu dikuasain. Nah, dengan dia mundur, saya berharap prosesnya cuma 1 hari 2 hari. Hari ini Jokowi mengumumkan, saya minta maaf kepada rakyat Indonesia dan saya menarik mundur Gibran dari wakil presiden. Nah, dengan demikian itu kan legowo kan. Kalau kita bisa, kita datang lagi ke MK, kita minta MK mencari jalan. Karena kalau ini kita biarkan, sepertinya negara ini kumpulan orang-orang bodoh dah, tolong gitu loh. Orang berani itu kan karena dia punya kekuatan data, ya kan? Kalau dia berani asal berani terus berbalik kan jadi repot. Oke, ini agak prediktif ya dari Ralph Albi. Seperti apa bayangan masa depan Indonesia menurut Bitor setelah kasus ini selesai? Saya berharapnya gini, di beberapa tempat saya sudah uraikan. Karena Jokowi sudah selesai menjadi presiden. Dia 10 tahun di Solo, 10 tahun di RI, sudah luar biasa menjadi makmur. Dari tadinya hidup di pinggir sungai, pinggir kali. Terus sekarang di istana. Nah, dia harus membuat pengakuan dosa lah kepada kita karena berkuasa tanpa dokumen. Ya kita maafkan. Tapi harapan kita dia tarik mundur Gibran dari kantor wakil presiden. Kenapa? Dia sendiri, Jokowi sendiri kan dikuasai dari sekelompok orang. Yang kita lihat sekarang ini luar biasa, korupsi besar-besaran, terus tambang sana tambang sini, apalagi nanti Gibran. Nah Gibran ini umur belum cukup, belum 40, belum cukup pendidikan, belum cukup pengetahuan, belum cukup pengalaman, ya kan? Dia mundur, ya kan? Nanti biarlah Prabowo menentukan siapa wakilnya. Apakah mau seperti Bung Karno dari 57 sampai 67 kan sendiri, atau dia minta wakil melalui MPR atau melalui MK. Saya bisa bayangkan wakilnya melalui MPR. Ya, gitulah. Nah, saya bisa membayangkan kalau Gibran ini dipaksakan terus seperti ini, kan pincang kekuasaan ini. Nah, yang saya khawatirkan lagi, Gibran ini dikuasain oleh orang-orang nggak keruan. Karena Jokowi aja sudah seperti itu dikuasain. Nah, dengan dia mundur, saya berharap prosesnya cuma 1 hari 2 hari. Hari ini Jokowi mengumumkan, saya minta maaf kepada rakyat Indonesia dan saya menarik mundur Gibran dari wakil presiden. Nah, dengan demikian itu kan legowo kan. Nah, jadi kita melihat besoknya Gibran dilakukanlah proses pergantian. Nah, udah. Seperti itu. Jadi kalau kita pakai yang kawan-kawan kepingin pemakzulan itu prosesnya lama, harus ke dukungan sana, dukungan sini 2/3 segala macam. Dan itu bisa 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu kan Gibran tetap di wakil presiden, tetap di kantor itu. Kalau mundur, hari ini dibilang mundur, ya mundur. I see. Kemudian Pak Bitor, maaf, apa betul Bapak pernah meminta uang listrik pada jurnalis? Siapa jurnalis? TJ Ruth. Namanya TJ Ruth. Pak Bitor, maaf, apa betul Bapak pernah meminta uang listrik pada jurnalis? Wartawan maksudnya. Ya gimana ya? Kan saya udah diberhentiin. Saya pun punya beban bayar listrik kan. Bayar listrik aja, nggak minta macam-macam. Jadi seperti kemarin minta sama teman saya minta dibantu untuk kegiatan, ya kan dibantu, nah, ikhlas. Nah kalau sekiranya ada yang membantu bayar listrik macam Pak Rifki Harun bantu listrik, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau kita nggak sebut,
Orang nggak tahu bahwa kita belum bayar listrik. Oke. Tiba-tiba dicabut sama PLN gitu. Relax aja gitu. Iya. Oke. Suka dengan karakter Bang Bitor, santai, slowly but sure. Tetap semangat Bang. Mengenai ada yang berpendapat ada Jokowi yang lain, itu gimana Bang? Joko yang? Jadi orang bilang bahwa Jokowi yang ada ini Jokowi palsu. Iya betul. Nah, Bang, sedalam apa Bang Bitor mengetahui isu itu? Saya dapat pengetahuan ini justru dari Dr. Zul. Ya. Setelah dia datang ke Surabaya menemui Denny Iskandar. Ya. Karena Denny Iskandar adalah bagian dari satu orang DKI yang paham tentang. Sorry, saya klarifikasi dulu. Abang menyebutnya Dani Iskandar. Ya, antara itulah namanya Denny. Tapi yang Dani. betul kata Dr. Zul, Denny Iskandar. Karena itu adik kelas dia. Denny Iskandar. Oke, silakan. Nah, dari situ kan kelihatan. Ya. Denny menceritakanlah sama Jul, kan tentang berkas dokumen-dokumen itu. Yang berbeda fotonya. Fotonya sama semua, tapi berbeda dengan wajah Jokowi. Jadi yang jadi Jokowi ini bisa jadi presiden pakai dokumen yang mana? Atau yang punya dokumen itu kok gak jadi presiden? Kita kan yang punya. Nah itu saya sampai sini juga belum tahu. Jadi apa betul semua itu wajahnya wajah Dulmatno apa sih? Ya Dumatno itu, Dumatno itu tidak firm juga karena ada yang match, ada yang nggak match. Tapi kalau Jokowi ijazah sama Jokowi yang presiden not match. Betul. Semuanya not match. Ya. Nah, jadi abang cuma sekedar tahu dari Dr. Zul ya? Ya. Ada lagi info bahwa yang lulus dari UGM secara benar itu namanya Hari Mulyono. Nah itu juga hilang. Kemana ijazahnya? Orangnya udah mati. Tapi Hari Mulyono itu mukanya beda dengan Jokowi. Nah itu makanya. Oke, tapi maksud Anda ya bisa jadi kemudian bla 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 bla. Oke, tapi kan Anda nggak tahu persis kan? Nggak, belum. Oke. Kemudian Bung Bitor, terima kasih sudah berani menyuarakan kebenaran. Konsekuensi apa jika terbukti ijazah Jokowi palsu? Pendapat Bang Bitor. Apa yang harus dilakukan? Tadi kan kita sudah bilang apapun yang terjadi terhadap ijazah itu, Jokowi minta maaf. Karena dia sudah selesai kekuasaannya. Tapi kita mohon janganlah negara ini dikuasai terus menerus oleh keluarganya Jokowi. Artinya Jokowi tidak punya berkas. Sekarang dilanjutkan dengan Gibran nggak punya berkas. Lantas kita 280 juta ini banyak profesor, banyak dokter, banyak jenderal, banyak sarjana. Kok bisa menerima begitu aja? Oke. Nah jadi maksud saya itu stop lah. Rupanya banyak sekali pertanyaan dan lompat tadi. Mantap Bung Refli Harun, aspirasi rakyat langsung didiskusikan, good moving ya. Tadi staf pun bingung tuh. Oh ini dia ya tadi ya. Oke. Buka semua bank BS, kumpulkan anggota-anggota seperjuangan, bawa bukti serta metode pembuatan ijazah palsu, tapi asli tapi palsu. Ini komplement aja ya. Gini Pak Bitor, ada capture WA bahwa Bapak minta uang listrik kepada seorang jurnalis di channel Mo1 TV. Apa Bapak bisa tolong jelaskan? Tadi udah dijelaskan ya, gitu. Bagaimana Jokowi kok nggak ketok-ketok masih lindungi beliau itu? Lama sekali sinetron ini. We walk the talk the talk. Itu beda lagi ya. Kemudian Pak Bitor, gimana tuduhan Paiman tentang pemerasan dari Burhan Demak? Sudah dijawab tadi ya. Why dari Pak Bitor tanya juga strategi politik apa yang bisa dilakukan untuk makzulkan Gibran? Ya itu, jadi kawan-kawan purnawirawan itu kan mencari jalan ke sana. Ya. Pakai cara pemakzulan. Ya. Saya sudah hitung hari dari waktu, saya lebih memilih Jokowi menarik mundur anaknya, karena itu juga sesuatu yang lebih mudah. Ya. Karena kalau kita bisa, kita datang lagi ke MK, kita minta MK mencari jalan. Karena kalau ini kita biarkan, sepertinya negara ini kumpulan orang-orang bodoh dan tolol gitu loh. Profesor, doktor, kan SH, MA, kok bisa menjebol konstitusi gitu loh. Kan konstitusi itu bisa dirombak oleh presiden dan DPR. Kan gitu, itu namanya perbodan. Jadi MK 9 orang itu nggak boleh
Mereka boleh aja bangga, kami baca sejuta buku sebagai profesor doktor, tapi nggak baca buku tipis kecil namanya Verboden. Buku Verboden itu aturan-aturan pelarangan semua. Nah itu nggak boleh. Nah itu aja. Kan sayang itu orang-orang pinter itu. Jadi abang bilang jangan, udahlah kita nggak usah impeach, suruh dia mundur gitu kira-kira gitu ya. Mundur aja. Bitor ini punya data bagus kata DKYLB, tapi tidak semua diungkap. Yang jelas memang datanya benar. Memang gitu bang? Ya, sampai sekarang saya meyakini itu, maka saya. Jadi kan tapi banyak yang belum diungkap. Nah, itulah yang sedikit-sedikit dulu. Jadi kan gini, orang berani itu kan karena dia punya kekuatan data, ya kan? Kalau dia berani asal berani terus berbalik, kan jadi repot. Nah, jadi saya merasa cukup data, terus saya sudah melakukan investigasi, sudah bertemu dengan beberapa orang, maka saya punya keyakinan ini di pasar Pramuka. Nah, ditambah dengan info munculnya orang-orang itu, Tuhan bahwa ini punya saya punya kios, saya ke sahabat Jokowi, saya ini saya. Nah kan sudah selesai. Jadi saya nggak mau masuk lagi di sini. Jadi kalau ketemu Paiman, saya say hello Pak Paiman, kita sudah selesai. Kan gitu. Tapi dengan kau melaporkan aku ke polisi, bagus. Alhamdulillah. Semoga polisi periksa kau. Kan gak mungkin di polisi periksa aku. Iya. Gak mungkin dong. Kamu Eson 2003, tolong tanyain Bang Refli, apakah PDIP akan membongkar ini jika Jokowi masih bersama PDIP? Rasanya mustahil, dan mustahil juga PDIP saat itu tidak tahu silsilah dan riwayat Jokowi. Ini mohon maaf nih, kalau pakai Dr. Zul tuh lebih kacau lagi. Dia bilang, ya ini mohon maaf ya, Jokowi masih keturunan PKI katanya kan begitu. Kemudian di kader khusus, dia bilang ada nama Rewang. Kemudian dari Rewang itu meninggal ada 2 pentolan PKI yang nanya orang ini yang dia nggak mau sebutkan namanya. Dan memang tidak etis kalau saya sebutkan namanya juga. Senior PDIP itu mentornya Megawati dan lain sebagainya. Tapi dia bilang, oh saya bukan komunis tapi saya seorang nasionalis. Dia nggak mau menggantikan Rewang sebagai politbiro. Nah, cerita-cerita seperti itu kan abang tahu nggak sebagai kader PDIP? Nggak ngerti ya? Jadi indikasi bahwa PDIP nggak ngerti latar belakang Jokowi itu, atau sebaliknya itu gimana? Yang tahu cuman Mas FX Rudi itu ya. Karena dia yang Solo sama-sama di Solo. Dan juga dia sudah merilis ini Jokowi siapa, maka dibawa ke partai segala macam. Maka kita waktu kontak Mas Rudi itu, Mas Rudi meyakinkan kita bahwa dokumen-dokumen Jokowi itu bukan dikerjakan oleh partai, tapi 8 orang timnya Jokowi itu. Sehingga tertutup. Kata Mas Rudi sangat dikepit gitu loh, dijaga bener tuh. Anunya tuh dokumennya Jokowi. 8 orang. Ya. 3, 6 atau 8? Ya, 8 termasuk si Paiman. Jadi Paiman tuh jadi yang ke-8. Jadi FX Rudi itu bisa menjadi saksi kunci juga gitu ya? Ya, karena dia dari awal. Pak Bitor, bisa sebutkan orang yang bermain politik di balik buzzer-buzzer Jokowi? Gak paham saya. Gak paham. Gak paham. Kan itu tapi kan kita lihat sehari-hari kan muncul tuh. Memang betul ijazah dan dokumen palsu dibikin di pasar Pramuka pojok. Ijazah asli UGM nggak mungkin sejelek ijazah itu. Betul. Itu statement. Andai waktu bisa diputar kembali, hal apa yang akan diubah Bitor terkait kasus ini? Saya menganggap kasus ini selesai, final. Kita jangan lagi buang-buang waktu. Karena kan kalau kita mau menjarakan Jokowi dengan kasus dokumen ini kan perdebatan panjang. Tapi kalau setelah Jokowi meminta maaf, terus terungkap kasus korupsinya atau segala macamnya itu bukan urusan kita lagi. Artinya umpamanya dalam perjalanan untuk perjalanan ini dia membunuh beberapa orang karena menghalangi. Umpamanya si A mati, si ini mati, si ini. Seperti Munir lah, tiba-tiba dimatikan karena ada kepentingan orang yang itu berkembang terus.
Nah, terus yang saya mau lihat bahwa satu-satunya jalan Jokowi minta maaf, tapi batalkan anaknya, tarik mundur gitu. Oke. Kalau nggak gitu ya nggak ada selesainya. Masa kita rugi 2 kali, dia tidak kita fokus. Tapi kalau soal korupsinya seperti sekarang ini ya, kalau kita mau menguraikan tentang banker, banker itu sekarang Nadiem Makarim menyebut uang dari 9, sekian triliun itu kan ada bagian ke Solo. Terus emang Nadiem bilang begitu? Ada beritanya itu kan? Oke. Terus ada nanti kita cek ya sobat. Tom Lembong. Nah, itu kan juga bilang katanya ada uangnya ke si Gibran atau si Kaisang. Terus ada satu lagi yang jadi saya nggak dengar ini, tapi nggak apa-apa. Ini versinya Bang Bitor. Ya, nanti saya kirim ya. Nah, jadi kan kita mau mencari jejak. OCCRP itu kan lembaga internasional. Kok dengan semudah dan segampangnya, gampangnya dia mengangkat Jokowi sebagai koruptor dunia. Kalau gitu kan terus ada angka, ada sumber dana dari mana? Itu mau kita telusurin. Jadi kita akan bilang kepada warga kita bahwa kita memaafkan Jokowi tapi tidak membiarkan korupsinya. Jadi tetap harus diproses dong karena dia mencuri. Dia kalau orang Sri Mulat bilang ini Blegedes. Blegedes itu ngomong dan mencuri. Nah, jadi kita mau kejarnya di situ.